Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang bertanya tentang pencarian Guru Xuan. Tapi intel tersebut menjawab bahwa aku belum menemukannya. Oleh karena itu, tetua intel dipersilahkan untuk pergi. Tak berselang lama, datang Master Changming dari Aula Haus Darah. Dan Ye Chen memiliki ide untuk menemuinya secara langsung. Sementara Changming sedang berbicara tentang pasukannya yang akan pergi ke Chu Selatan. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba datang Ye Chen yang langsung membantai seorang pria. Bahkan semua orang terkejut karena kedatangan Ye Chen. Sehingga saat itu juga Master Changming langsung melancarkan serangan. Meskipun begitu, Ye Chen dapat dengan mudah menahan pedangnya. Dan kini justru dirinya lah yang dibuat terhempas. Sampai-sampai bangunan di sana hancur berantakan. Master Changming yang ketakutan segera kabur meminta tolong pada patriarknya. Namun Ye Chen dengan cepat mengejar dari arah belakang. Dan ia berpikir membunuh Changming adalah hal yang mudah. Tetapi kedatanganku ke sini harus tersebar dulu ke seluruh wilayah Beichu. Scene berpindah di Aula Haus Darah. Terlihat Master Aula yang sangat kesal terhadap tindakan Ye Chen. Oleh karena itu, ia langsung turun tangan untuk menghadapinya. Sehingga saat itu juga dirinya berteleportasi ke sana. Changming berusaha untuk meminta pertolongan. Tapi tiba-tiba Ye Chen menghajarnya sampai terpental. Yang hal itu tentu membuat Master Aula menjadi sangat marah. Tanpa berbasa-basi, Master Aula menyuruh pasukannya untuk membunuh Ye Chen. Namun Ye Chen tetap santai sambil mempermainkan mereka. Bahkan dirinya segera pergi untuk membuat kekacauan lainnya. Di sisi lain, Chen Shui memberitahu tentang informasi pasukan Aula Haus Darah yang akan menyerang. Yang hal itu tentu membuat para tetua cukup khawatir karena 80% pasukan mereka sedang membangun tembok kota. Namun tiba-tiba datang Xie Yun yang menjelaskan jika Tuan Suci Ye Chen sudah membunuh Changming. Sehingga mereka bisa tenang dalam pembangunan tembok kota. Kembali ke Ye Chen yang masih menghadapi pasukan Aula Haus Darah. Tapi saat itu Master Aula kembali menyuruh anak buahnya untuk mengejar Ye Chen. Namun apalah daya, Ye Chen jauh lebih cepat daripada mereka semua. Di malam harinya, Ye Chen merasa sedikit tenang dengan rencananya kali ini. Karena jika mereka mau menyerang Chu Selatan, pasti akan berpikir lagi. Atau jika tidak, maka aku akan lebih dulu menghancurkan markas mereka. Kemudian tetua intel melaporkan jika pasukan kita sudah siap di sekitar Aula Cabang Haus Darah. Oleh karena itu, Ye Chen menyuruhnya untuk membuat kekacauan saja dan jangan berkonflik secara langsung dengan kekuatan besar di wilayah Beichu. Setelah itu, Ye Chen menyuruh tubuh Dao Guntur Surgawi untuk penjagaan. Sementara di wilayah Nanchu, pembangunan tembok kota masih terus berjalan. Dan saat itu tetua Jiang tak menyangka jika Ye Chen suka sekali menimbulkan masalah. Sedangkan menurut Gu Santong, rencana Ye Chen itu adalah keputusan yang tepat. Kembali ke Ye Chen yang mendapatkan kabar dari tubuh Dao-nya. Yang ternyata ia mendengar informasi jika Guru Xuan berada di luar Gunung Siwandasan. Bahkan dia juga pernah mengunjungi gurun dan gua dewa.
yang merupakan tempat berbahaya di wilayah Dacu. Ye Chen berpikir jika sepertinya Guru Xuan pergi ke tempat-tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, selanjutnya dia mungkin akan pergi ke Laut Ilusi, sehingga tubuh Daonya disuruh untuk mencari ke sana. 您在北楚的势力都已经通知到位了吗？都是大楚的凶险之地，只是在10万大山外面徘徊了很久。 Secara tiba-tiba, Tetua Intel mengabarkan bahwa pasukan Aula Haus Darah sudah mengirimkan banyak pasukan. Namun, mereka tak pergi ke selatan, melainkan malah pergi menuju utara. Dan Ye Chen menyadari bahwa mereka ingin menyerang keluarga Haotian, karena hanya keluarga Haotianlah yang merupakan kerabat Ye Chen di utara. Dengan cepat, Ye Chen segera bergegas menuju ke sana. Sedangkan untuk rencana lainnya akan diberitahukan kepada tubuh Dao Guntur. Dan Tetua Intel pun mengerti perkataan tersebut. Ye Chen memerintahkan agar Yan Huang Utara untuk menemui keluarga Haotian. Tetua Intel berpikir jika Ye Chen akan mengevakuasi keluarga Haotian. Bahkan ia menyuruhnya untuk memutar jalan ke dunia fana. Scene berpindah ke Patriark Yin Yang yang didatangi oleh Tetua Haus Darah. Dan rupanya Tetua Haus Darah ingin mengajak Patriark Yin Yang menghancurkan keluarga Haotian. Tetapi keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan tak perlu mengambil tindakan, karena Aula Haus Darah sendiri yang akan membantai keluarga Haotian. 在西元国接应昊天世家，以免未来会腹背受敌。人家可向来是盟友，这血迹道友深夜造访。 Patriark Yin Yang awalnya menolak karena keluarga Haotian, keluarga Yuan, dan keluarga Yin Yang adalah sekutu, yang dimana ketiga keluarga ini adalah bagian dari Beizhen Chang Yuan. Meski begitu, Patriark Yin Yang dan keluarga Yuan akan bekerja sama dengan Aula Haus Darah. Apalagi sekarang pasukan mereka sebentar lagi akan tiba, sehingga mereka akan mendukung Aula Haus Darah demi menghancurkan keluarga Haotian. Setelah itu, Tetua Aula Haus Darah segera pergi dari sana. Sedangkan seorang pria bertanya, mengapa kita harus mendukung Aula Haus Darah? Patriark Yin Yang menjawab, jika situasi sudah berubah, maka kita akan mengikutinya. Lagi pula pasukan milik Ye Chen belum tentu berani datang ke sini. Scene berpindah ke aula keluarga Haotian. Di sana, seorang tetua sangat kesal kepada Haotian Xuanzhen. Karena bagaimanapun juga, anakmu yaitu Ye Chen telah membunuh Changming. Sehingga Aula Haus Darah pasti akan mengincar keluarga Haotian kita. 元之间隔着嗜血殿，当真要与嗜血殿合作吗？安叔是想问罪我吗？都是你生的好儿子。 Ketua Xuanzhen menjawab, jika tak ada gunanya paman ketiga menyalahkanku, dan lebih baik sekarang kita memikirkan tentang solusinya. Lagi pula menurut si Yue, meskipun Ye Chen tak membunuh Changming, tetap saja Aula Haus Darah akan mengambil tindakan kepada keluarga kita. Paman ketiga sangat kesal dengan perkataan mereka. Tapi tiba-tiba saja Ye Chen sudah datang ke sana. Dan ia memberitahu jika kalian semua sebaiknya bersiap. Karena pasukan Aula Haus Darah sedang menuju ke sini untuk memusnahkan keluarga Haotian. Tetua ketiga awalnya merasa kesal karena Ye Chen dengan entengnya menyuruh mereka. Namun Ye Chen mengingatkan jika kau lebih baik jangan membuang waktu. Karena mereka akan tiba paling lama 1 jam lagi. Mendengar hal itu membuat tetua ketiga langsung terdiam. Bahkan para tetua juga mulai khawatir mendengar perkataan itu. Sehingga Patriark Haotian menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan formasi penghalang gunung. 还请立刻开启护山结界，再过1个时辰，嗜血殿就杀到了，已经直奔昊天世家杀来。开启护山结界。 Tak hanya itu, Patriark Haotian ingin mengabarkan berita ini pada 2 keluarga lainnya. Namun, Ye Chen memberitahu jika hal itu tak diperlukan, karena keluarga Yuan dan keluarga Yin Yang telah tunduk pada Aula Haus Darah. Ye Chen menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua orang, karena kita hanya punya waktu setengah jam untuk evakuasi. Oleh karena itu, Ye Chen pun segera dibawa ke pintu domain pelarian,
yang telah ditinggalkan oleh leluhur keluarga Hou Tian. Setelah pintu terbuka, Ye Chen bertanya apakah Cusuan pernah datang ke sini. Patriark Hou Tian menjawab jika saat itu dia datang ke sini membawa Xian. Lalu para anggota keluarga disuruh segera memasuki pintu domain teleportasi tersebut. Saat itu si Yue ternyata masih menyukai Ye Chen dan ia merasa kesal karena Ye Chen adalah saudaranya. Padahal yang sebenarnya Ye Chen bukanlah keluarga Hou Tian, tapi untuk sekarang mereka semua masih belum mengetahuinya. Kemudian para tetua pun segera disuruh masuk. Begitu pula dengan Ye Chen dan Patriark Hou Tian. Tapi sebelum pergi, Ye Chen meninggalkan klonnya untuk pertahanan terakhir. 留下的逃生玉门， 我会将你们平安地送到南楚。 没想到你竟然会是我的弟弟。 紫妍送到了昊天世家。 这里就交给你来殿后了。 Di luar tempat itu, pasukan Aula Haus Darah sedang menghancurkan formasi pelindung. Dan seorang tetua Aula Haus Darah menyuruh Patriark Hou Tian untuk menyerah sekarang juga. Lagi pula, dua keluarga lainnya sudah tunduk pada aula kami. Sehingga tak mungkin dua keluarga itu akan menyelamatkan keluarga Hou Tian. Ye Chen berpura-pura menjadi Patriark Hou Tian untuk mengulur waktu. Yang rupanya tetua aula ingin mendapatkan ketiga putri dari Hou Tian. Oleh karena itu, Ye Chen meminta waktu agar tetua tersebut membiarkannya berpikir. Tetua aula tentu tak terima dan menyuruhnya menyerah sekarang juga. Namun Ye Chen yang menyamar tetap menolaknya mentah-mentah. Sehingga saat itu membuat tetua aula menjadi sangat kesal. Kembali ke Ye Chen yang memberikan rute pelarian kepada keluarga Hou Tian. Mereka disuruh untuk menuju kerajaan Xiyuan di dunia fana. Dan juga dilarang menggunakan arai teleportasi. Hal itu dilakukan untuk menghindari kecurigaan pasukan Aula Haus Darah. 赤血殿这是何意？ 赤血殿雄霸北楚近千年， 不过是困兽犹斗罢了。 那里会有炎黄的人接应你们。 Singkat cerita, tetua aula merasa kesal karena sudah 3 jam formasi penghalang masih belum terbuka. Dan saat itu tetua aula bertanya, apakah kau masih tak mau menyerah? Ye Chen yang menyamar menjawab bahwa diriku ingin berbicara untuk yang terakhir kalinya. Sehingga hal itu membuat tetua aula menjadi sangat marah karena sudah dipermainkan. Formasi pelindung keluarga Hou Tian kini berhasil dihancurkan. Namun saat pasukan mencarinya, ternyata keluarga Hou Tian sudah pergi. Tetapi tetua aula menyuruh mereka untuk mencarinya kembali. Ye Chen berkata bahwa aku sudah menyiapkan kejutan untuk kalian. Dan benar saja, kini serangan pedang tiba-tiba keluar menyerang mereka. Oleh karena itu, tetua aula menyuruh pasukannya untuk menghancurkan rumah keluarga Hou Tian. Setelah menghancurkannya, ia mendapatkan kabar jika ada tempat teleportasi di ruang bawah tanah. Sehingga saat itu juga para bawahan disuruh untuk mengeceknya. Karena kemungkinan keluarga Hou Tian berhasil kabur lewat sana. 人家不认我这个老爹， 怎么一个人都不见啊？等我！里面传来了空间波动。 Pasukannya segera membuka gerbang teleportasi. Dan tetua aula menyuruh mereka untuk mengejar keluarga Hou Tian. Karena seharusnya mereka semua belum pergi terlalu jauh. Namun ketika mereka hendak mengejar, tanpa diduga ada Ye Chen yang menghajarnya. Tapi meski dikepung, tubuh bayangan Ye Chen tetap merasa santai. Bahkan dirinya kembali mempermainkan tetua tersebut. Seorang prajurit menjelaskan jika kita tak bisa lagi mengejar Ye Chen. Sebab jika saluran luar angkasa rusak, maka akan menjadi bencana. Oleh karena itu, tetua aula menyuruh mereka untuk mundur. Ye Chen tentu tak tinggal diam dan segera melancarkan serangan. Yang hal itu membuat para pasukan berlari ketakutan. Apalagi saat itu, bayangan Ye Chen sengaja meledakkan diri untuk menghancurkan saluran teleportasi. Tetua aula yang ketakutan segera menyuruh mereka untuk memperbaikinya. Dan hal itu berhasil membuat situasi sedikit tenang. Namun tiba-tiba datang Ye Chen lagi yang menebaskan pedangnya.
跟上。万剑长宗。 Dikarenakan saluran teleportasi telah hancur, membuat tetua aula jatuh di sebuah tempat. Dan ia berjanji pasti akan membalas perbuatan Ye Chen. Sementara di sisi lain, klon Ye Chen sedang bertemu dengan seorang tetua. Tetua Chan Yuan bertanya, mengapa kau tak meminta bantuan kami? Ye Chen menjawab bahwa pertama, tidak ada waktu. Dan yang kedua, sekalipun kota kuno Chan Yuan ikut membantu, tetap akan sulit untuk melawan istana Haus Darah. Tetua Chan Yuan bertanya lagi, apakah keluarga Hao Tian sudah aman? Ye Chen menjawab, jika kau tak perlu mengkhawatirkannya. Ia juga memberikan sebuah rute agar tetua tersebut bisa mengungsi. Di sisi lain, terlihat Ye Chen yang berjanji akan menaklukkan wilayah Beizhen Changyuan. Sedangkan di sebuah hutan, keluarga Hao Tian harus beristirahat lebih dulu. Dan saat itu, Patriark Hao Tian merasa khawatir dengan keselamatan Ye Chen. Namun istrinya menjelaskan bahwa Ye Chen pasti bisa selamat. 昊天世家有没有安全撤离？也唯有南楚天庭了。你们的撤离路线我也规划好了，必定能够全身而退。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 85 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.